Nah, seperti ini sudah keluar buahnya teman-teman ya. Ini usia 8 bulan, jenisnya Cokana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita yaitu Petani Polikultur. Nah, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang tanaman mangga yang dulu pernah kita tanam ya teman-teman ya. Nah, jadi dulu di video sebelumnya ya, itu kita kan pernah tanam mangga, kemudian alpukat dan durian ya teman-teman ya. Nah, ternyata dari ketiga tanaman tersebut itu hanya mangga saja yang bertahan ketika musim kemarau yang di tahun lalu teman-teman ya. Nah, untuk alpukat dan duriannya itu mati semua teman-teman ya. Nah, ini adalah mangganya yang sudah kita tanam. Ini coba kita buahkan teman-teman ya. Nah, seperti ini sudah keluar buahnya teman-teman ya. Ini usia 8 bulan, jenisnya Cokana. Nah, ini juga. Tapi nggak semuanya kita buahkan teman-teman ya. Jadi beberapa yang lain itu nggak kita buahkan, tapi hanya beberapa aja yang kita buahkan teman-teman. Nah, seperti di sini, ini juga kita buahkan, ada 3 yang jadi. Kemungkinan bisa nyampe besar ya. Ini seperti ini teman-teman. Ini bentuknya agak aneh. Kemudian ini yang bagus ya. Nah, ini kita buahkan. Terus ada beberapa lagi di sana juga kita buahkan. Jadi nggak semuanya mangga kita buahkan karena tanaman ini masih kecil teman-teman ya. Dan kemudian usia 8 bulan itu masih seperti ini, itu karena posisi tanahnya ini tanah lempung ya teman-teman ya. Nah, jadi kita tanam di tanah lempung. Ini kalau kalian lihat seperti ini tanahnya. Ini benar-benar tanah lempung ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mangga yang seukuran ini ya, untuk yang ukuran Cokana ini, itu totalnya ada 35 batang ya teman-teman ya. Mengelilingi kolam ini 35 batang. Yang di sebelah sana sendiri itu bukan Cokana. Nah, ini 35 batang ini adalah Cokana teman-teman ya. Untuk pemupukannya itu kita pakai NPK 16. Itu kita pupuk 2 bulan sekali atau biasanya 3 bulan sekali. Gak mesti teman-teman, gak teratur pemupukannya. Nah, untuk jenis mangga itu di tanah lempung itu ternyata ketahanannya bagus teman-teman ya. Nah, daya tumbuhnya bagus. Dalam arti kena kemarau kemarin yang 4 bulan itu dia masih bertahan, masih hidup ya teman-teman ya. Nah, sedangkan yang waktu itu kan di sini kita pernah tanam alpukat ya teman-teman ya. Itu nggak maksimal untuk tanah liat. Nah, kemudian yang ini adalah jenis mangganya Kyoja ya teman-teman ya. Kemarin baru tanam, belum lama ya, paling sekitar 1 minggu kita tanam ya, kurang lebih 1 minggu. Nah, ini Kyoja juga seperti ini teman-teman. Ini kita tanam ada sekitar 100 batang, kurang lebih 100 batang ya. 115 malahan. Nah, itu di situ juga ada. Nah, ini teman-teman. Nah, ini juga ada ya. Ini adalah Kyoja juga. Jadi untuk di daerah Tanggul Kolam ya. Ini saya bilang Tanggul Kolam. Itu kita tanam mangga full ya teman-teman ya. Untuk sekitar Tanggul Kolam. Karena kenapa kita tanam mangga? Karena hanya mangga yang mampu bertahan hidup dengan sistem pengairan yang minimal ya. Jadi kemarin nggak kita siramkan yang di tanggul-tanggul ini. Nah, kemudian untuk alpukatnya sendiri yang waktu itu ya. Ini kalian lihat. Ini sisa 1 ini, masih ada 1 yang masih hidup. Seperti ini teman-teman. Alpukat yang kita tanam di lahan lempung dan berkerikil. Nah, kalau kalian lihat, ini kerikil ya teman-teman ya. Jadi dia nggak mampu bertahan. Sedangkan ini kemarin tuh tanamnya bareng mangga yang di bawah ini teman-teman. Nah, bareng. Jadi sama waktunya. Dan untuk alpukatnya ini dia banyak yang mati karena dia kurang tahan terhadap kekurangan air ya teman-teman ya. Nah, makanya saya tanam alpukatnya itu sekarang di lahan atas ini
agar pengairannya itu lebih mudah teman-teman ya. Karena kalau di atas itu kan kita kalau mau ngairin pakai mesin diesel itu lebih mudah. Kalau di tanggul gini kita pengairannya repot teman-teman. Kalau kita harus ngusungin air ya, ngambilin air pakai ember kita siramin ya capek ya, karena banyak posisinya ya kalau kita lihat keliling kolam itu ya. Nah jadi inisiatifnya kita tanamin mangga. Nah ini mangga juga, terus kemudian di atas itu kalau kalian lihat, nah ini mangga juga. Seperti ini pohon mangga kita ya teman-teman ya. Nah di sini juga ada yang sudah kita buahkan juga, ada sekitar 5 pohonan yang kita buahkan teman-teman. Nah ini contohnya yang kita buahkan seperti ini. Kemudian untuk mangga ini nanti, kalau yang ini rencananya kita besarkan ya, yang bagian bawah ini kita buat tanamannya besar. Tujuannya agar apa? Karena kan nanti kan ini kan mau kita buat sebagai kolam pemancingan teman-teman. Nah tujuannya agar sekeliling kolam itu rindang ya. Jadi kalau ada orang mancing di bawahnya itu, ketika siang-siang mancing itu dia nggak kepanasan. Kemudian kalau yang untuk yang kelas Kyojai ya, untuk varietas Kyojai seperti ini nanti rencananya akan kita buat selalu pendek teman-teman ya. Rencananya seperti itu, karena kan orang mancing nggak nyampe atas ini teman-teman, mancingnya dia hanya di bagian bawah ya. Nah seperti itu. Kemudian untuk Kyojai ini kemarin juga waktu penanaman juga sudah kita campur sama pupuk NPK Mutiara atau 1616, itu kurang lebih 1 sendok untuk satu tanamannya ya. Kita campur dengan tanahnya waktu penanaman. Nah jadi seperti ini mangganya teman-teman. Untuk cokana itu memang buahnya cepat ya. Jadi saya akui untuk jenis cokana ya teman-teman ya, mangga cokana itu sangat-sangat cepat. Dan sebenarnya sebelum kita buahkan seperti ini udah 3 kali teman-teman, udah 3 kali dia keluar bunga ya. Hanya saja bunganya itu kita buang teman-teman. Jadi di usia berapa bulan, 4 bulan atau 5 bulan kemarin, waktu dia masih umur segitu, itu udah keluar bunga. Cuman kita buang bunganya karena nggak yakin aja ya, karena tanaman masih kecil, belum besar, sudah keluar bunganya. Takutnya apa namanya, nggak kuat gitu tanamannya, jadi kita buang. Nah kemudian ini sudah keluar bunga yang ketiga, itu sengaja kita biarkan, beberapa pohon saja sih yang kita biarkan. Dia mau buah, coba kita buahkan, tapi hanya beberapa aja. Nah rencananya kalau yang lain-lain insya Allah sih nanti kalau ada bunga lagi, coba kita biarkan saja semuanya teman-teman ya. Nah ini untuk update tanaman mangga yang ada di kolam kita teman-teman. Jadi nanti rencananya di di tempat ini itu ada tanaman cabai, mangga, alpukat, kemudian pertanian sawah seperti ini ya. Sama pengennya sih jambu kristal teman-teman ya, tapi belum lah. Nanti kita cari bibitnya dulu jambu kristal ya. Rencananya pengen jambu kristal kita tanam di sela-sela pohon mangganya. Nah, kalau nanti rencananya kolam teman-teman ya. Insya Allah sih kolam. Kalau nggak jadi ya kita sawah lagi teman-teman. Oke teman-teman ya, cukup sekian ya untuk update pohon mangga di kolam 35 ya, di tempat kita di channel Petani Polikultur. Nah mangganya seperti ini. Jadi kalian yang mau tanam pohon buah-buahan di tempat kalian yang tanahnya itu tanah lempung atau tanah berkerikil atau tanahnya buruk lah, itu tanamlah pohon mangga. Dia lebih toleran terhadap cuaca teman-teman ya. Tapi tanamnya jangan musim panas, tanamnya ketika musim hujan. Nanti ketika musim panas dia sudah kuat. Kalau mau yang cepat berbuah, kalian bisa tanam cokana. Kalau saya yang Kyojai ini, dia buahnya itu rata-rata di 2,5 tahun atau hampir 3 tahunan dia baru mulai berbuah. Katanya sih begitu, tapi kita belum pernah buktikan. Kalau untuk cokana sudah kita buktikan sendiri, nggak nyampe setahun itu kita udah berani membuahkan.
cepat sekali ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin tanam mangga. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani polikultur.